beresin gelasan itu hampir mau maghrib. Lihat ada sosok cewek lagi duduk kasih makan. Tapi anehnya di situ nggak pakai piring. Tapi anehnya Asep ngeliat itu ada warga di bawahnya dia. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Baik lagi sama gue, kali ini gue mau ceritain cerita horor yang bikin kalian merinding banget sih. Dan menurut gue ini ceritanya agak di luar nalar dan memang serem banget sih. Jadi Asep ini tuh mengalami hal-hal yang janggal dan mistis banget. Bertemu sama Wewe Gombel. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja ya email dari Asep. Nah, jadi di tahun 96 itu Asep sekitar umur 6 tahunan lah, itu Asep masih ingat banget. Jadi Asep ini ya masuk ke gen milenial lah, alias milenial tua gitu kan. Nah, dia ingat banget tuh pas dia umur 6 tahun dia masih sering banget main layangan. Nah, zaman dulu tuh belum banyak perumahan kayak sekarang. Dulu tuh bener-bener banyak sawah, lahan-lahan kosong. Tapi sekarang tuh banyaknya udah perumahan di mana-mana. Beda banget sama zaman dulu. Nah, dulu tuh Asep ini sering banget main layangan tuh sekitar jam-jam sore lah, jam 3 sore atau 4 sore. Nah, jadi ceritanya dulu nih sekitar jam 3 sore itu Asep main layangan nih sama teman-temannya. Nah, saking keasikannya itu benar-benar mereka baru beres tuh benar-benar sore banget. Nah, teman-temannya Asep nih pada pulang duluan karena katanya mau pada ngaji. Nah, di situ gelasannya Asep kusut. Ya mau nggak mau Asep harus benerin dulu dong gelasannya itu. Ya udah tuh Asep masih sendirian ya kan, teman-temannya udah pada pulang karena mereka tuh pada mau ngaji. Nah, Asep beresin gelasan itu hampir mau maghrib. Dia bener-bener sendirian. Pas sudah bener ya kan, udah nggak kusut lagi, Asep langsung pulang lah tuh ke rumahnya. Dia santai aja, dia langsung jalan pulang ke rumahnya. Nah, pas azan maghrib, Asep ini ngelewatin kayak pohon bambu, pohon beringin, yang bener-bener pohon gede gitu kan. Karena zaman dulu tuh ya memang masih banyak pohon-pohon, kata Asep. Nah, pas mau maghrib tuh Asep juga ngerasa nggak takut sama sekali. Ya namanya juga masih bocah ya kan. Nah, pas Asep lewat di pohon beringin itu, Asep di situ ngeliat ada sosok cewek lagi duduk. Ya Asep ya cuek aja dong, dia tetap jalan terus. Nah, tapi pas dia udah semakin deket sama pohon beringin itu mukanya bener-bener serem banget. Di situ mukanya benar-benar banyak luka, banyak bekas luka gitu. Terus kukunya itu benar-benar panjang banget. Dan anehnya lagi, area bagian dadanya itu benar-benar kayak nggak normal banget, alias ukurannya itu lebih besar. Dan itu mukanya juga serem banget. Asep di situ sampai bener-bener gak bisa gerak, bener-bener dia nge-freeze sebentar di situ. Mau lari pun dia kayak gak bisa gitu. Nah, pas Asep di situ bener-bener nge-freeze, si makhluk cewek itu megang tangannya Asep dong. Kukunya di situ bener-bener panjang banget, hitam. Dan kulitnya itu bener-bener kayak kasar, terus bener-bener dingin banget. Nah, di situ tuh langsung bener-bener gelap banget tempatnya. Sampai-sampai Asep tuh ngerasa kayak
aneh dan dia juga nggak tahu itu ada di mana karena bener-bener itu gelap banget sampai-sampai akhirnya baru kelihatan jelas sosok makhluk cewek itu. Di situ si Asep dipegangin aja kan, dibawa ke tempat gelap itu sama si makhluk cewek ini. Nah di situ Asep pun dikasih makan, tapi anehnya di situ nggak pakai piring, tapi pakai daun gitu guys. Nah sampai-sampai di situ Asep juga nggak tahu makanan apa yang dikasih ya kan, alias makanan apa nih yang dimakan sama Asep. Sama minumannya pun pas Asep minum, Asep ngerasa itu tuh bener-bener hambar banget guys. Ya gimana mau tahu, di situ tuh bener-bener tempatnya gelap banget guys. Jadi Asep juga nggak tahu itu minuman apa, itu makanan apa. Nah pas Asep lagi makan sama minum yang dikasih sama sosok makhluk cewek ini, Asep di situ ngelihat banyak warga lagi pada bawa obor guys. Tapi anehnya Asep ngelihat itu ada warga di bawahnya dia, alias Asep merasa kayaknya dia lagi ada di atas pohon beringin guys. Merinding banget sih, kebayang gak sih kayak ternyata si Asep ini dibawa sama sosok makhluk cewek itu. Asep di situ pun mau teriak juga susah banget karena Asep di situ benar-benar dipelototin sama sosok makhluk cewek itu guys. Nah pas warga udah pada mulai deket ke pohon beringin itu, tiba-tiba Asep ngerasa di situ gelap banget. Yang bisa dilihat di situ cuman sosok makhluk cewek itu sama pepohonan aja guys. Asep di situ pun mau kabur juga nggak bisa karena dia dipelototin terus sama sosok makhluk cewek itu. Merinding sih. Asep di situ benar-benar takut banget, tapi Asep di situ nggak bisa ngapa-ngapain guys. Lagi-lagi Asep di situ dikasih makan, dikasih minum. Ya mau gak mau Asep makan sama minum lah, tapi lagi-lagi rasanya itu hambar banget guys. Di situ Asep juga nggak tahu apa yang dia makan dan minum karena di situ benar-benar gelap banget. Di situ Asep cuma bisa ngeliat pepohonan sama sosok makhluk cewek itu. Terus nggak lama kelihatan lagi tuh warga-warga yang pada bawa obor. Tapi di situ lebih rame lagi, warga itu pada bawa obor, alat-alat masak sama pentungan. Nah, tapi Asep di situ ngelihat mereka tuh kayak dari atas dan Asep yakin banget kalau dia ini ngerasa lagi ada di atas pohon beringin. Dan lagi-lagi anehnya pas kelihatan warga-warga pada bawa obor, di situ Asep ngerasa gelap lagi. Alias Asep di situ nggak bisa ngelihat warga-warga lagi. Dan di situ Asep benar-benar dipelototin sama sosok makhluk cewek itu guys. Dengan mukanya yang penuh luka, penuh koreng, rambutnya acak-acakan, dan kukunya itu benar-benar hitam yang panjang-panjang banget. Dan di situ bener-bener melototin Asep. Asep di situ sampai bener-bener nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pas udah gelap lagi tuh Asep merasa kayak Asep nih dibawa ke tempat lain lagi. Lagi-lagi di situ sosok makhluk cewek itu ngeliatin Asep dengan melotot lagi guys. Terus tiba-tiba sosok makhluk cewek itu ngeliatin Asep sambil senyum dong. Tapi senyumnya itu benar-benar serem banget guys. Nah pas Asep ngerasa udah pindah tempat lagi, Asep di situ ngeliat warga pada bawa obor lagi. Asep di situ ngerasa dia udah ada di dalam pohon. Nah tapi tiba-tiba sosok si makhluk cewek ini mukanya itu berubah menjadi yang benar-benar marah banget. Yang tadinya ngeliatin Asep sambil senyum, sekarang dia benar-benar kayak yang marah, kesel banget. Asep di situ nggak tahu kenapa
Karena Asep merasa kayak nggak berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba si sosok makhluk cewek itu ngerasa kayak marah banget, kayak ngerasa diusik. Terus makhluk itu bener-bener kayak kepanasan gitu. Nah ya udah dong. Terus tiba-tiba itu tempatnya gelap lagi. Asep merasa kayak dibawa ke tempat lain lagi. Nah di situ tiba-tiba si sosok makhluk cewek itu megangin tangannya Asep sambil senyum guys. Dengan mukanya yang penuh koreng itu dan kukunya yang hitam panjang-panjang, Asep di situ ngerasa tangannya benar-benar kasar dan dingin banget guys. Nah tiba-tiba Asep kayak dibawa ke tempat lain lagi guys. Nah tapi pas dibawa ke tempat lain lagi itu, di situ makhluk cewek itu tiba-tiba kayak marah yang benar-benar kesel banget. Dan bener-bener kayak yang kepanasan. Asep di situ sampai bingung kenapa, ada apa. Nah pas sudah mukanya kayak yang kesel, marah gitu, tiba-tiba si sosok makhluk cewek ini senyum lagi ke arah Asep, lagi-lagi sambil megangin tangannya Asep. Nah di situ tiba-tiba sosok makhluk cewek itu benar-benar kayak berasap-asap. Terus kayak sambil teriak kayak nahan kesakitan alias kepanasan. Dan di situ suara sosok makhluk cewek itu benar-benar berat banget, alias suaranya kayak nenek-nenek. Nah, pas tangan Asep dipegang itu, di situ tangannya tiba-tiba melepuh guys. Benar-benar melepuh yang kayak kepanasan. Tapi di situ Asep bingung kenapa. Nah, lagi-lagi warga lewat di pohon beringin itu sambil bawa alat-alat masak, bawa pentungan, bawa obor. Nah, pas Asep ngeliat warga di bawah itu, alhamdulillah di situ warga ada yang nunjuk ke arah Asep. Makhluk itu benar-benar kayak ngerasa takut banget di situ. Tiba-tiba itu Asep ada di tempat lain lagi guys. Di situ benar-benar gelap banget. Tapi lagi-lagi sosok makhluk itu mukanya ini makin serem guys. Alias muka yang korengannya itu makin kelihatan hancur. Terus bahkan sampai kayak bau gosong gitu. Dan di situ sosok makhluk cewek itu sambil teriak dengan suaranya yang berat itu. Terus tiba-tiba sosok makhluk cewek itu kayak marah-marah gitu ke Asep. Tapi marah-marahnya itu bener-bener yang serem banget, alias dia merasa kayak kepanasan gitu. Terus tiba-tiba dia di situ teriak dengan suaranya yang berat. Terus dia sambil megangin kepalanya guys. Di situ mukanya benar-benar hancur, berasap, melepuh banget. Asep di situ sampai bingung kenapa sosok makhluk cewek ini tiba-tiba kayak marah-marah, berasap-asap, dan makin lama mukanya itu makin hancur guys, dan benar-benar makin bau gosong. Dan tiba-tiba di situ Asep merasa kayak udah gelap lagi. Alias Asep ngerasa kayak udah dibawa ke tempat lain lagi. Dan di situ tangannya Asep benar-benar dipegangin lagi, walaupun muka sosok makhluk cewek ini benar-benar hancur banget guys. Dan tangannya itu benar-benar melepuh. Dan di situ sosok makhluk cewek itu melototin Asep guys. Karena Asep saking takutnya, Asep di situ benar-benar merem aja guys. Dia langsung benar-benar tutup matanya karena saking ketakutannya sosok makhluk cewek itu mukanya benar-benar hancur banget guys. Nah, pas Asep itu lagi merem gitu ya kan, dia tiba-tiba buka matanya. Itu makhluk itu agak jauh dari Asep, tapi masih sambil ngeliatin Asep dengan tatapan yang serem banget, alias sambil senyum tapi yang serem banget gitu. Kebayang kan, serem banget sih. Nah terus gak lama, makin lama tiba-tiba hilang sosok makhluk itu.
Nah terus pas Asep lihat kanan kiri itu dia benar-benar banyak pohon di sekelilingnya, alias banyak daun-daun di sekitarnya gitu, alias Asep udah lama jongkok di situ guys. Nah pas Asep lama jongkok di situ, dia di situ ngedengar ada suara warga rame-rame pada bawa obor. Nah baru pertama kalinya di situ Asep baru bisa ngedengar suara warga ramai-ramai. Tapi lagi-lagi di situ Asep kayak nggak bisa ngelihat mereka, alias di situ Asep masih kayak agak gelap, ngerasa kayak sendirian di situ. Nah tiba-tiba di situ ada warga yang bisa ngelihat Asep lagi jongkok di belakang pohon bambu guys. Di situ Asep langsung ditunjuk-tunjuk sama warga. Nah Asep di situ masih agak samar-samar kelihat warga ya kan, karena masih ngerasa gelap banget. Nah tiba-tiba Asep langsung digendong lah sama bapaknya ini. Terus di situ Asep melihat sosok makhluk itu senyum semeringai ke Asep dong. Dan di situ mukanya benar-benar meleleh banget, hancur banget dengan kukunya yang hitam panjang itu. Dan sambil senyum serem ke Asep, benar-benar serem banget guys. Nah di situ Asep langsung dikasih air minum ya kan, air doa ya kan yang udah dibacain ayat-ayat kursi ya kan. Langsung lah Asep diminum airnya itu, karena katanya Asep itu udah hilang sekitar 4 harian guys. Kebayang gak sih 4 hari hilang ya kan, gak ada kabar, mana itu bener-bener dia masih bocah banget. Dan Asep juga di situ merasa kayak nggak tahu kenapa, karena dia merasa ya nggak hilang gitu. Ya mungkin karena dia masih bocah, jadi dia masih kayak kurang sadar kalau ternyata dia itu diculik sama sosok makhluk cewek serem itu, alias sosok makhluk cewek yang muka meleleh, kukunya panjang, dan area dadanya itu benar-benar gede banget, alias kita sebut aja wewe gombel ya guys. Nah nggak taunya memang Asep ini diculik sama wewe gombel guys. Tapi Asep tuh kayak ngerasa aneh, karena dia ngerasa kayak cuman hilang berapa jam. Nah sejak saat itu Asep langsung gak boleh keluar rumah dulu selama beberapa hari. Nah selama di rumah Asep di situ benar-benar kayak ngedengar suara nenek-nenek terus, alias suara yang pernah dia dengar saat diculik sama wewe gombel itu guys. Dan di situ Asep benar-benar kayak orang linglung, bahkan ngomong pun dia masih nggak lancar, karena ya mungkin masih ketakutan kali ya, karena udah berhari-hari diculik sama wewe gombel guys. Nah semenjak itu Asep jadi turun drastis kesehatannya. Asep di situ sakit, benar-benar demam berhari-hari. Nah sejak saat itu Asep langsung dikasih banyak minum air doa-doa, alias air minum yang udah dibaca-bacain sama ustadz gitu. Dia langsung minum ya kan, walaupun di situ Asep masih suka ngerasa ngedenger suara nenek-nenek guys. Nah setelah beberapa hari demamnya Asep alhamdulillah itu udah mendingan guys, alias Asep udah ngerasa sembuh, udah ngerasa pulih, ngomongnya pun udah mulai agak lancar, udah gak kayak orang linglung lagi. Nah sejak saat itulah setiap kali Asep keluar main pulang sore dia selalu dijemput sama bapaknya guys. Walaupun Asep di situ ngerasa masih suka takut ketemu sama sosok makhluk cewek itu guys. Nah gara-gara kejadian itu Asep nggak mau lagi pulang main itu setelah maghrib guys. Serem banget sih. Ternyata masih ada mitos soal wewe gombel guys. Dan itu kejadian di Asep di tahun 1996.
Dan itu Asep bener-bener masih bocah banget sih. Jadi ya wajar dia ngerasa kayak makhluk apa nih. Dia ngerasa kayak nggak diculik karena dia ngerasa cuman berjam-jam. Serem sih. Kita doain aja semoga Asep selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Gimana nih, kalian punya cerita horor yang sama kayak Asep, atau bahkan kalian memiliki pengalaman cerita horor yang lebih mistis, lebih di luar nalar daripada Asep? Boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar atau email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like dan subscribe, aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye bye.